Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Karena itu saya undang kita satukan hati terlebih dahulu kita berdoa. Segala syukur hormat kami kepadamu ya Tuhan, atas berkat-Mu, kasih-Mu yang melimpah bagi hidup kami. Hingga hari ini kami boleh dalam keadaan sehat, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu. Bukakan mata rohani kami, boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan kami semakin dilayakkan Tuhan, semakin lebih baik lagi ke depan. Karena itu Tuhan, berkati kami mendengarkan firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ayat firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Senin, hari pertama dalam minggu ini, tertulis dalam kitab Mazmur 34 ayat 14 dan ayat 15. Mazmur 34 ayat 14 dan ayat 15. Demikian bunyinya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih, salah satu keistimewaan kita manusia adalah bisa berkata-kata. Kata-kata bukan sekedar bunyi yang keluar dari mulut kita dengan berbagai dialek, dengan berbagai intonasi yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan konteks sosiologis dan kultural masing-masing. Kata-kata ternyata adalah ungkapan dan refleksi diri seseorang. Kata-kata menyatakan kelembutan dan kekerasan seseorang. Kata-kata mempresentasikan kedirian kita dan kepribadian seseorang. Karena itu Tuhan juga menciptakan banyak hal di dunia ini lewat kata-kata. Tuhan berfirman. Dan kita juga ketika kita diciptakan Tuhan segambar dengan Allah, maka seharusnya kata-kata yang keluar dari mulut kita pun pasti punya kuasa. Kuasa yang menciptakan dan bisa juga menghancurkan. Kuasa yang bisa melukai dan bisa juga menyembuhkan lewat kata-kata kita. Bahkan bisa menghidupkan, bahkan mematikan juga. Ibarat pohon akan terlihat buahnya dari hasilnya. Itu sebabnya berarti hasil yang akan kita peroleh itu terletak di dalam lidah kita. Jika lidah kita mengatakan sesuatu, maka pengaruhnya pun akan ganda kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Kuasa kata-kata yang kita ucapkan Bapak Ibu Saudaraku bukan saja untuk memberkati, menghidupkan atau merusak, membunuh kita, tetapi juga ternyata bisa memberkati dan membunuh orang lain. Dari mulut yang satu kita memuji Tuhan, dari mulut yang sama kita juga menghina manusia yang diciptakan segambar dengan Allah itu. Pedang hanya dapat membunuh satu orang saat digunakan, tetapi lidah lebih hebat dari pedang, seperti bom yang dapat membunuh sekian banyak orang saat digunakan dalam posisi tidak memuliakan Tuhan. Itulah lidah kita. Karena itu kita diajar, diingatkan, kendalikanlah lidah kita masing-masing. Karena mengendalikan itu, mengendalikan kata-kata boleh kita lakukan di dalam Roh Kudus lewat firman-Nya, dan kita berdoa. Mati hidup seseorang ditentukan oleh apa yang keluar dari mulutnya. Karena itu mari kita kendalikan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Karena ternyata
kata-kata kita itu punya kuasa. Bapak Ibu Saudaraku, beberapa orang juga bagian kedua dari perikop ini kita harus melihat perdamaian. Beberapa orang mungkin mengira bahwa perdamaian itu muncul tanpa ada upaya. Daud dalam Mazmur 34 ayat 15 ini menjelaskan bahwa kita harus bekerja keras untuk mendatangkan perdamaian. Paulus juga mengumandangkan pemikiran yang sama di dalam Roma 12 ayat 8. Seseorang yang menginginkan perdamaian tidak mungkin suka berdebat dan bertengkar, karena hubungan damai berasal dari kita yang menciptakan kedamaian. Untuk hidup damai dengan orang lain, setiap hari kita diajar memulai dari diri sendiri dan berusahalah untuk menciptakannya untuk kebaikan bersama di dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka renungan hari ini kita gunakan kata-kata kita untuk menciptakan sukacita, dan kita akan membangun kedamaian bersama Tuhan. Saya yakin dan percaya, dan saya doakan kita semua dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu mengajarkan kami hari ini untuk boleh menggunakan lidah kami, setiap ucapan perkataan kami membangun, memotivasi, memuliakan nama Tuhan. Dan ajar kami juga untuk berusaha menciptakan perdamaian di antara kami ciptaan. Ini kami Tuhan, layakkan dan mampukan kami, menjadikan kami sejahtera di dunia ini. Ampuni dosa kami Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.